Jumpa lagi kakak-kakak dalam program persiapan guru sekolah minggu, program kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Kisah para Rasul pasalnya yang kedua ayat 1 sampai dengan 13 akan menjadi bahan yang kita akan bagikan kepada adik-adik. Dan sebelum kita membagikannya, kita akan mempersiapkan diri dalam program ini, menggali firman Tuhan, dan juga menemukan ide penyampaian cerita di tiap kelas. Tema dari bahan ajar yang kita sampaikan adalah Roh Kudus dicurahkan. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan membahas banyak hal, mari kita berdoa dulu yuk. Tuhan, terima kasih karena ada waktu kami bersama-sama mempersiapkan pelayanan yang Tuhan percayakan. Kiranya Tuhan menolong semuanya boleh menjadi kesempatan kami mendapat berbagai inspirasi, sehingga kami boleh mempersiapkan pelayanan kami dengan lebih baik. Kami siap, ya Roh Kudus, tolong kami. Dalam Yesus, amin. Kita akan mengawali dengan membahas bagian firman Tuhan bersama dengan Kakak Pendeta Santi. Kak Santi, silakan. Terima kasih Kak Pendeta Hendra. Mari kakak-kakak kita membuka Alkitab, kita membaca Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Ketika tiba hari Pentakosta, mereka semua berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah tempat mereka duduk. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Waktu itu di Yerusalem tinggal orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika terdengar bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka terkejut karena mereka masing-masing mendengar orang-orang percaya itu berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Mereka tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa tempat kita dilahirkan? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apa artinya ini?" Namun yang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Kakak-kakak, kita sedang mempersiapkan bahan ajar dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13 dengan tema belajar dari kisah Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan. Ya. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus sudah mengatakan kepada para murid bahwa akan datang Roh Kudus yang memberi kuasa bagi para murid untuk menjadi saksi-saksi Injil dari mulai Yerusalem, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Kita sudah pelajari ya, kita sudah persiapan itu di pekan sebelumnya. Nah, pada perikop ini janji Tuhan Yesus itu diwujudkan dengan turunnya Roh Kudus ke atas para murid. Nah, kakak-kakak perlu ingat ya, bahwa turunnya Roh Kudus itu bukan baru dimulai hanya pada peristiwa Pentakosta. Itu sudah, karya Roh Kudus itu sudah ada ya, bahkan sebelum semesta dunia ini dijadikan. Bahkan kakak-kakak masih ingat ketika Yesus bangkit, lalu kemudian para murid mengalami ketakutan. Ketika para murid mengunci diri mereka dalam pintu-pintu yang terkunci, Tuhan Yesus datang dan Tuhan Yesus mengatakan damai sejahtera bagi mereka dan mengembusi mereka juga dengan Roh Kudus. Namun memang pada momen peristiwa Pentakosta, Roh Kudus itu turun sungguh-sungguh ke atas
para murid. Kalau kita baca di Perjanjian Lama itu Roh Kudus diturunkan ada bersama-sama dengan orang-orang yang memang dipilih, disiapkan. Tetapi pada peristiwa Pentakosta, Roh Kudus itu turun ke atas para murid. Menurut tradisi kekristenan, Roh Kudus dicurahkan kepada para murid, kepada orang-orang biasa, yang kemudian kepada mereka nanti diutus sebagai para rasul setelah kenaikan Yesus ke surga. Turunnya Roh Kudus ditandai dengan bunyi seperti tiupan angin keras, itu ada di ayat 2. Lalu kemudian lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada kepala para murid. Dan setelah itu murid-murid ini dipenuhi Roh Kudus dan mereka dapat berkata-kata dalam bahasa lain. Dalam bahasa lain itu tetap dalam bahasa manusia ya kakak-kakak, karena pada peristiwa Pentakosta datang begitu banyak orang dari luar Yerusalem, yaitu ada orang Partia, Media, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Asia, Mesir, Libya, Roma, Arab, dan lain-lain. Para murid sendiri adalah orang-orang Galilea yang sehari-hari itu berbahasa Aram. Nah, ketika Roh Kudus dicurahkan kepada para murid, artinya Roh Kudus memberi kuasa kepada para murid untuk dapat berbicara dengan bahasa-bahasa yang tidak pernah mereka pelajari sebelumnya, dengan tujuan agar berita Injil itu sampai ke penjuru bumi. Saat itu adalah peristiwa Pentakosta, peristiwa yang sangat penting bagi orang Yahudi, yaitu hari raya panen bagi orang Yahudi. Sehingga begitu banyak orang-orang Yahudi datang bukan saja dari sekitaran Yerusalem, tetapi datang dari berbagai macam penjuru ya, bangsa-bangsa lain. Mereka adalah penganut agama Yahudi yang datang dari berbagai macam bangsa lain ya. Tadi kita lihat ada Partia, Kapadokia, Mesopotamia. Jadi mereka penganut agama Yahudi proselit ya, dari segala penjuru berkumpul di Yerusalem. Ketika mendengar suara tiupan angin kencang, banyak orang berkumpul melihat para murid berbicara dengan bahasa-bahasa mereka masing-masing, dan mereka mengerti loh apa yang dikatakan oleh para murid yang menyaksikan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Janji Tuhan Yesus itu ditepati dalam peristiwa hari Pentakosta. Berbagai bahasa yang digunakan, para murid merupakan tanda perbuatan besar yang dikerjakan oleh Allah itu perlu bahkan harus disampaikan kepada seluruh bangsa, bukan hanya untuk kalangan tertentu yaitu orang-orang Yahudi. Artinya semua orang dari berbagai macam bangsa, bahasa mendengarkan, bahkan juga mengalami pekerjaan-pekerjaan besar Allah. Roh Kudus hadir bukan saja pada kalangan tertentu, orang-orang tertentu, tetapi Roh Kudus hadir dicurahkan ya untuk memberi kekuatan dan keberanian bagi para murid untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Kita diajak untuk mengalami juga pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus hadir di dunia bagi saya dan juga kakak-kakak, memberi penghiburan, memberi kekuatan, semangat, keberanian bagi kita melayani sebagai saksi Kristus. Kakak-kakak saat ini dipercayakan untuk memberitakan Injil bagi anak-anak sekolah minggu. Kesiapan kakak-kakak, kemampuan kakak-kakak, keberanian kakak-kakak, kesediaan kakak-kakak untuk mengerjakannya, itu adalah peran Roh Kudus. Nah, dari sini kakak-kakak kita melihat tujuan di setiap kelas ya, Batita Balita, anak tahu kisah Pentakosta, anak mampu berkata Roh Kudus dicurahkan, dan di kelas kecil besar tujuannya anak percaya bahwa Roh Kudus terus hadir menyertai dirinya, dan anak mau hidup mendengarkan penyertaan Roh Kudus. Demikian Kak Pendeta Hendra. Makasih Kak Santi sudah menolong kita untuk menggali Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 13. Kita akan membahas ide-ide penyampaian cerita, tapi sebelumnya kita ikuti dulu beberapa informasi berikut.
Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas kisah Roh Kudus dicurahkan, kisah Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 13. Kita sudah membahas bagian firman Tuhan yang akan kita sampaikan. Nah, kita sekarang saatnya akan membahas ide-ide apa yang bisa kita pakai untuk menyampaikan pesan itu. Kita awali dari kelas Batita Balita. Ada Kak Yonatan. Kak Yonatan, silakan. Halo kakak-kakak semua, bertemu lagi dengan saya Yonatan. Hari ini saya akan mencoba memaparkan salah satu metode yang bisa dipakai mungkin untuk kakak-kakak semua membawakan firman Tuhan dengan tema Roh Kudus dicurahkan. Tentunya kita akan sama-sama mengulas metode ini berdasarkan kisah para Rasul 2 yang baru saja dipaparkan. Nah, khusus kali ini saya akan mencoba memaparkan untuk Batita Balita. Tujuannya sederhana, kakak-kakak, yaitu anak kita tahu kisah Pentakosta. Lalu yang kedua, anak mampu berkata Roh Kudus dicurahkan. Dua tujuan ini sifatnya sangat kognitif ya. Yang mungkin ini hanya sederhana karena yang ditujukan oleh Batita Balita. Sehingga tujuannya hanyalah mengingat adanya kisah Pentakosta tersebut. Dan cara yang ingin saya anjurkan untuk kita pakai agar anak-anak mengingat kisah Pentakosta adalah dengan mengingat cerita dengan bermain. Jadi anak-anak itu kan susah ya kalau disuruh ngafal, disuruh fokus diem, waduh, bisa-bisa mereka tidak ingat apa-apa gitu ya. Tapi kalau misalkan ada gerakan, ada permainan, mereka pasti akan mengingat. Nah, contohnya mungkin kalau kita mengingat kisah Pentakosta, cerita tersebut diawali dengan yang namanya adanya hembusan angin gitu ya. Sehingga kita akan mencoba mengingatkan anak-anak mengenai hembusan angin. Nah, hembusan angin ini kan kalau supaya gampang gitu ya, kita bisa mempraktekkan atau menunjukkan hembusan angin itu melalui tiupan angin lewat mulut. Jadi anak-anak diajarkan untuk menghembuskan angin. Wah, mereka menghembuskan semua, meniup. Nah, itu adalah bentuk angin gitu ya. Nah, supaya menarik permainannya, mereka boleh menghembuskan angin setiap ada kata angin yang diucapkan oleh guru sekolah minggunya. Dan biar lebih menarik lagi, setiap ada kata amin, sembari mereka menghembuskan angin, mereka berpindah tempat duduk. Wah, nanti kelas akan menjadi chaos dan akan menjadi seru tuh, penyemangat untuk Batita Balita. Setelah itu, ingatkan gitu ya, bisa beritahu bahwa angin itu seperti itu. Nggak kelihatan bentuknya, nggak kelihatan warnanya, nggak ada. Tapi bisa dirasakan dan gerakannya tuh kemana-mana gitu ya. Jadi kadang angin ke kiri, kadang ke kanan, kira-kira seperti itu. Itu yang pertama. Setiap ada kata angin, menghembuskan sambil berlari-lari kiri kanan. Lalu setelah itu, setelah ada hembusan angin, kalau di kisah yang kita baca di kisah para Rasul 2, ada juga yang namanya lidah api, kakak-kakak. Nah, lidah api ini kan sebenarnya adalah tanda turunnya Roh Kudus. Jadi nanti bisa meletakkan lidah apinya itu ke atas kepala anak-anak. Nah, caranya gimana? Nggak mungkin kita pakai api beneran ya, kakak-kakak ya. Kita bisa pakai mungkin karton atau buffalo, atau mungkin bisa ngeprint gambar lidah apinya. Sebanyak apa, itu terserah kakak-kakak semua. Mungkin mau beberapa, atau mungkin sebanyak murid di kelas, itu terserah kakak-kakak semua. Tapi yang pasti, untuk apa lidah apinya ini di-print dan juga ada contoh nyatanya, itu termasuk ke dalam permainan. Kalau dalam hembusan angin, nanti setiap ada kata angin mereka berlari gitu ya, mereka berlari terus sambil menghembuskan angin. Nah, kalau ada lidah api, ketika diletakkan di atas kepala mereka, nah, ingatkah apa yang terjadi setelah di kisah para rasul itu, setelah ada lidah api turun kepada mereka? Mereka berbicara dengan bahasa-bahasa lain gitu ya. Kalau banyak yang menafsirkan itu bahasa yang tidak dapat dimengerti, ada juga yang seperti apa. Kita nggak usah sampai sana, kakak-kakak. Yang penting, lidah-lidah api itu menandakan Roh Kudus turun kepada anak-anak. Nah, terus apa yang harus kita sampaikan? Kita buat mereka, Roh Kudus itu membuat mereka
bernyanyi, atau mungkin juga bisa la 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 la, atau bisa divariasikan oleh banyak kakak-kakak semua. Misalkan ada ayat hafalan pun gitu ya, misalkan Roh Kudus turun atas aku gitu ya, kata-kata apa, misalkan kasihlah sesama manusia, terserah kakak-kakak semua. Bisa juga, jadi setiap lidah apinya turun ke satu anak, misalkan ke Kenzo, nah nanti Kenzo bisa mengucapkan ayat Alkitab, atau bisa bernyanyi sesuka hati dia, mau nyanyi lagu apa, atau mungkin kalau pusing ya pakai lala aja gitu ya. Terserah kakak-kakak semua. Setelah nanti ada hembusan angin gitu ya, setelah diberitahu ada clue-nya kalau ada lidah api mereka mesti bernyanyi atau mengucapkan sesuatu. Nah, di sini akhirnya kita bisa menceritakan ulang kisahnya sambil memberi makna. Jadi bisa misalkan ceritakan gitu ya, para murid Yesus sedang berkumpul di sana gitu ya, di satu ruangan, lalu ada hembusan angin, wah mereka langsung menghembus semua, menghembuskan angin gitu ya, menandakan awal munculnya Roh Kudus. Lalu siap-siap lidah api akan turun ke atas mereka. Nah, boleh tuh lidah apinya turun ke beberapa orang, nanti mereka sambil sama-sama mengucapkan atau bernyanyi. Nah, terus memberikan maknanya bahwa hembusan angin dan lidah api yang turun itu menandakan Roh Kudus yang membuat setiap orang, baik para murid ataupun adik-adik semua, berani untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Jadi sangat sederhana ya kakak-kakak ya, bisa dipakai, bisa mengingat bahwa di situ ada angin, ada lidah api, dan para murid berani untuk berbicara. Kira-kira itu yang bisa saya tawarkan untuk kakak-kakak semua pakai dalam metode menceritakan firman Tuhan di sekolah minggu. Mungkin bila ada mau kegiatan penutup dibuat sama-sama lidah apinya gitu ya, menggunting atau mewarnai, itu bisa divariasikan. Silakan kakak-kakak, itu yang bisa saya tawarkan. Terima kasih, selamat melayani semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Yonatan sudah memberikan kita ide yang bisa kita gunakan untuk kelas Batita Balita. Kita akan beranjak ke kelas kecil 1 sampai dengan 3 SD. Tapi sebelumnya kita ikuti dulu yuk beberapa informasi berikut. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas kisah Roh Kudus dicurahkan. Kita akan membahas ide apa yang bisa kita gunakan menyampaikan kisah Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 13 pada kelas kecil 1 sampai dengan 3 SD. Ada Kak Immanuela Angela yang sudah siap untuk berbagi segala sesuatu yang kreatif nih pasti. Silakan Kak Angel. Shalom kakak-kakak, hari ini kita akan bersama membahas persiapan guru sekolah minggu untuk bahan Roh Kudus dicurahkan. Belajar dari kisah Pentakosta. Di sini bacaan diambil dari kisah para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 13. Mari kita melihat untuk tujuan pembelajarannya. Di sini ada 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama, anak percaya bahwa Roh Kudus terus hadir menyertai mereka. Lalu yang kedua, anak mau hidup mendengarkan penyertaan Roh Kudus. Kita akan melihat berikutnya untuk saran penyajian. Di sini pertama, ajak anak-anak untuk membaca kisah para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 13. Kakak-kakak bisa meminta anak-anak untuk membaca secara bergantian ataupun juga bersama-sama. Kemudian selanjutnya, jelaskan bahwa terdengar angin berhembus pada saat para murid sedang berdoa. Lalu tunjukkan bahwa di atas kepala para murid itu terdapat api. Tapi selayaknya api pada umumnya, api yang dijelaskan di sini bukanlah api yang membakar mereka. Di sini juga ada gambarannya. Mungkin nanti kakak-kakak bisa menggunakan gambar untuk bisa menunjukkan supaya ada gambaran gitu ya untuk anak-anak bisa memahaminya. Berikutnya, jelaskan bahwa para murid menggunakan bahasa Aram untuk berkomunikasi. Sedangkan dalam peristiwa ini, para murid dapat menggunakan bahasa-bahasa yang lain gitu ya, bahasa Mesopotamia, Yudea, Asia, dan lain sebagainya. Di sini orang banyak ketika mendengarkan hal itu, ketika para murid bisa menggunakan bahasa lain, mereka terkejut. Tapi orang banyak di sini
justru dapat mengerti apa yang dikatakan oleh para murid, dan para murid pun mempersaksikan bagaimana karya kasih Tuhan di tengah kehidupan mereka. Lalu seperti para murid, anak-anak diutus untuk mewartakan kasihnya. Anak-anak dapat menceritakan karya kasih yang telah diterima sampai dengan saat ini, dan anak-anak juga dapat percaya bahwa Roh Kudus bisa menolong anak-anak untuk dapat melakukannya dengan penuh semangat. Jadi ini untuk saran penyajian yang bisa kakak-kakak gunakan. Kemudian berikutnya kita akan melihat ayat hafalan. Di sini diambil dari Roma 8 ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Berikutnya kita akan melihat untuk aktivitas. Di sini kakak-kakak bisa menyiapkan puzzle gitu ya. Jadi nanti setiap anak-anak diberi satu potongan puzzle hitam putih yang bergambar Roh Kudus dicurahkan ini. Lalu siapkan juga pensil warna supaya anak-anak dapat mewarnainya. Di sini nanti anak-anak dapat mewarnai puzzle ini masing-masing bagiannya, satu potongan puzzle. Lalu nanti ketika semua itu sudah diwarnai, nanti anak-anak dapat menyusun potongan puzzle itu bersama-sama. Jadi nanti harapannya puzzle ini akan berwarna-warni sesuai dengan warna yang diberikan atau anak-anak mewarnainya yang seperti apa. Jadi nanti di sini akan ada ragam warna yang menunjukkan keberagaman dan bagaimana karya kasih itu bisa dinyatakan oleh setiap orang, termasuk oleh anak-anak. Berikutnya kita akan melihat saran lagu. Di sini ada 3 yang bisa kakak-kakak gunakan. Yang pertama, Api Roh Kudus, lalu Ku Mau Cinta Yesus Selamanya, dan Yesus Sayang Padaku. Ya, demikian untuk persiapan bahan kelas kecil. Tuhan menyertai setiap persiapan kita. Terima kasih Kak Angela sudah menolong kita untuk menemukan ide yang menarik sekali di kelas kecil ya. Kita akan beranjak ke kelas besar ya. Tapi sebelumnya kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas kisah para rasul 2 ayat 1 sampai 13. Kita membahas tentang Roh Kudus yang dicurahkan ya. Nah, kita akan menggali sama-sama ide yang bisa kita gunakan di kelas besar 4 sampai dengan 6 SD. Ada Kak Melben. Pak Melben, silakan. Halo guru sekolah minggu dimanapun teman-teman semua berada. Kembali lagi bersama saya Melben dalam persiapan mengajar sekolah minggu. Nah, di minggu ini kita sama-sama akan mempersiapkan bahan ajar dan belajar bersama dari kisah pencurahan Roh Kudus dalam surat Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Tentu saja tema yang akan kita bawakan pada saat mengajar anak-anak adalah Roh Kudus dicurahkan. Tujuan dari pembelajaran khususnya untuk kelas besar ada 2. Yang pertama adalah anak percaya bahwa Roh Kudus menyertai dirinya. Kemudian tujuan yang kedua, anak mau hidup dalam penyertaan Roh Kudus. Dan 2 tujuan ini menjadi dasar pembelajaran agar anak-anak bisa mengikuti penyertaan Roh Kudus dan percaya bahwa Roh Kudus senantiasa menyertai dirinya. Kemudian sebelum membaca ayat firman Tuhan, anak-anak diminta untuk menyanyikan lagu Tuhan Yesus ada dalam rumahku. Nah, teman-teman pengajar bisa membagi kelompok, misalnya 2 kelompok atau 3 kelompok anak. Kemudian anak-anak diminta untuk menyanyikan lagu ini dengan pergantian kelompoknya. Agar suasana itu menjadi cair, teman-teman bisa meminta anak-anak untuk bergantian menyanyi menggunakan gerakannya masing-masing, berjoget atau menari bergantian dan tidak boleh sama.
Kemudian setelah anak-anak menyanyi, anak-anak mulai cair suasananya, ditanyakan apakah sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, kemudian agar anak-anak di kelas besar ini dapat berpartisipasi, ada baiknya bila bacaan firman Tuhan itu digilir-gilirkan ayat per ayat. Misalnya, oh yang cewek membacakan ayat yang genap, oh yang cowok membacakan ayat yang ganjil, sehingga kelas terasa mencair, kelas terasa nyaman untuk anak-anak. Kemudian setelah membaca ayat firman Tuhan bersama dengan adik-adik di kelas besar, guru dapat menjelaskan bahan atau firman Tuhan ini secara sederhana kepada adik-adik di kelas besar. Terutama mungkin guru sekolah minggu bisa menjelaskan dari awal tentang pemahaman Pentakosta, kemudian Roh Kudus dan bagaimana terjadinya pencurahan Roh Kudus, lalu apa yang dialami oleh murid-murid sehingga mereka kepenuhan Roh Kudus, itu disampaikan atau diceritakan secara sederhana sehingga adik-adik dapat memahami. Dan tentu saja mencapai tujuan kita tadi bahwa anak-anak percaya bahwa Roh Kudus menyertai dirinya dan mau hidup dalam penyertaan Roh Kudus. Kemudian setelah menceritakan kisah tercurahnya Roh Kudus kepada adik-adik sekolah minggu, pada saat penutup kelas ada aktivitas di dalam kelas. Guru mungkin dapat mempersiapkan terlebih dahulu pembatas Alkitab yang kosong dan juga pena atau pensil. Kemudian meminta kepada adik-adik menuliskan kisah penyertaan Roh Kudus dalam diri pribadinya. Mungkin saat kesusahan di sekolah atau kehilangan pulpen dan lain sebagainya, mendapat pertolongan, itu salah satu peran Roh Kudus, penyertaan Roh Kudus di dalam diri adik-adik sekolah minggu. Mungkin bisa dijelaskan lebih sederhana sehingga anak-anak dapat menuliskan salah satu contoh penyertaan Roh Kudus di dalam dirinya. Kemudian penutup berdoa, setelah berdoa kelas sekolah minggu selesai. Mungkin itu bahan ajar yang perlu dipersiapkan. Selamat melayani dan tetap semangat. Bye-bye. Makasih Kak Melben. Wah, sudah semua deh ya. Kak Yonatan sudah berbagi, Kak Angela sudah berbagi, dan Kak Melben sudah berbagi, juga Kakak Pendeta Santi. Silakan kakak sempurnakan, diolah sesuai konteks kakak-kakak, dan yang terpenting kakak sendiri mengenal Tuhan, Tuhan yang mencurahkan Roh Kudus bagi kita semua. Yuk kita tutup dalam doa. Kami bersyukur karena Tuhan boleh memberikan kesempatan kami mempersiapkan pelayanan, kiranya Tuhan dimuliakan, dan setiap adik-adik mengenal Tuhan dalam pelayanan dari kakak-kakak yang akan melayani. Sertai kami Tuhan, dalam Yesus, amin. Sampai ketemu lagi minggu depan, Tuhan Yesus berkati.